Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Everybody get into the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bangkunya terisi penuh, artinya siswa-siswi kelas 10-3 masuk semua nih ya. Bulan lalu kita dalam kegiatan bulan bahasa ya, 23 Oktober kita bulan bahasa. Masih berkaitan sama pelajaran ini. Minggu sebelumnya sudah saya sampaikan tentang apa ya materinya ya? Sinopsis. Oke, masih ingat berarti. Jadi masih ada hubungannya dengan bulan bahasa juga, terus berhubungan dengan sinopsis di awal. Boleh ya saya pakai banyak hal yang berbeda. Biasanya saya pakai yel-yel atau pakai pantun hari ini ya, biar sesuatu berbeda. Kalau saya bilang satu kalimat, jawabnya biasanya apa kalau pantun? Cakep. Oke ya, coba ya. Si Jainab naik kuda. Cakep. Naiknya bareng si Mandra. Cakep. Saya berada di sini untuk bertanya. Asik. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Bu Chandra? Yeay. Ayo, siapa yang bisa? Coba. Saya mau jawab, Bu. Oke. Pergi ke pasar membeli santan. Cakep. Belinya berdua sama si Akum. Cakep. Sebelum memulai menjawab pertanyaan, saya ucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyautin berarti harus dibalas nggak ya? Ternyata diam-diam Atfal pinter juga berpantun. Di sana anak, di sini ente. Elah. Kita bercanda, tertawa ria. Cakep. Oke. Saya berdiri di sini untuk bertanya. Asik. Siapa yang bisa jawab segera. Ayo, sekarang cari jawabannya lagi. Kira-kira mungkin ada yang bisa jawab lagi? Bu, saya mau coba lagi, Bu, jawab, Bu. Waduh, kok diborong semua ini? Jalan-jalan ke Malang. Waduh, cakep. Pulangnya beli buah apel. Oke, cakep. Saya jawab dengan senang, biar ibu kagak sebel. Kok sebel? Nggak boleh sebel, guru nggak bakal sebel. Oke. Ngomong sama Malang nih, kebetulan ya. PPG yang saya lakukan atau PPL yang saya lakukan sekarang dari Universitas Negeri Malang. Jadi pas banget untuk ke Malang. Nanti kapan-kapan bisa jadi kita jalan-jalan ke Malang bareng ya. Oke. Asik tuh. Berhubungan dengan mata pelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas tentang cara membuat atau merancang sebuah sinopsis ya. Yang seperti minggu lalu sudah saya sampaikan juga. Saya harap kalian juga sudah punya gambaran seperti apa sih sinopsis ya. Mungkin masih ada yang ingat seperti apa sih caranya, seperti apa sih membuat sebuah sinopsis, atau mungkin dimulai dari sinopsis itu sendiri apa ya? Saya ingin menjawab, Bu. Coba, oke, bagus. Pengertian dari sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan atau garis besar yang menggambarkan isi dari sebuah tarian. Artinya tarian juga harus ada sinopsisnya. Biar apa? Penonton atau audiens yang menonton disatukan rasanya, pikirannya terhadap tarian yang akan ditonton. Apalagi yang kalian ingat tentang materi kita yang berhubungan dengan sinopsis? Ibu, ciri-cirinya. Ciri-cirinya, oke, coba silakan. Ciri-ciri sinopsis dalam cerita disusun secara kronologis dan tepat. Alur sinopsis sebaiknya sama dengan alur cerita aslinya. Bahasa yang digunakan persuasif. Motivasi bagi calon pembaca untuk membaca buku tersebut. Menghadirkan konflik menarik dengan singkat untuk membuka calon peserta penasaran. Oke. Baik, terima kasih. Udah ada 2 orang, alhamdulillah masih ada yang ingat. Ada ciri-ciri membuat sinopsis, sudah disampaikan. Pengertian sinopsis tadi sudah disampaikan juga. Adakah hal lain yang masih berhubungan? Oke, bagus. Jadi selain ciri-ciri ada fungsi sinopsis. Yang pertama, menyampaikan informasi ringkasan tentang isi dari sebuah buku atau cerita. Yang kedua, menyampaikan gambaran yang jelas mengenai urutan kronologi cerita. Yang ketiga, sebagai prolog atau epilog sebuah cerita. Yang keempat, sebagai draft pedoman bagi pemeran untuk
Improvisasi. Oh, improvisasi. Ada bahasa improvisasi. Kalau di dalam tari, improvisasi bisa bagaimana? Bisa jadi misalkan seorang penari itu lupa akan gerakan. Itu manusia ya. Sudah dilatih, harusnya ingat, tapi ada kadang-kala kendala. Nah, improvisasi dalam gerak tari kadang itu terjadi di adegan ketika sedang menari. Nah, sama juga halnya dengan di bahasa, ada juga yang perlu bahasa improvisasi untuk bahasa yang kira-kira nyaman didengar atau dibaca. Ya, dalam tari sendiri juga ada improvisasi. Ada lagi kah yang masih berhubungan dengan sinopsis? Ada yang tahu? Kaila, oke, bagus. Selain itu tadi yang disebutkan, ada juga hal-hal yang dibutuhkan dalam membuat sinopsis. Yang pertama itu nentuin temanya. Biar untuk mempermudah bikin sinopsis, kita bisa membuat tema yang terlebih dahulu. Kayak contohnya tuh bisa bikin tema persahabatan atau friendship. Terus juga selain itu ada juga kita harus memperhatikan alur yang digunakannya. Kita harus memperhatikan alur yang digunakan, soalnya itu tujuan utamanya untuk memberikan gambaran yang jelas. Dan kita juga harus memperhatikan penampakannya, soalnya dia dibaca merasa tertarik dan terlihat fantasi. Iya. Ya, jadi dalam tari bukan penari itu langsung menari, ya. Ketika dibacakan sebuah sinopsis, audiens atau penonton, pikiran dan rasanya disatukan. Oh, ada pergerakan tari yang berhubungan dengan seorang tokoh, misalkan tokoh Gatot Kaca. Penonton yang tidak pernah tahu siapa itu Gatot Kaca, ketika dibacakan sinopsisnya, pikirannya akan tersatukan. Oh, seorang tokoh yang gagah, ya, kesatria gagah. Jadi ketika dia menonton, sudah tergambarkan bahwa nanti yang tampil adalah laki-laki dengan gerak-gerakan yang gagah. Itu gunanya salah satu sinopsis. Di sini saya akan menyampaikan bahwa apa itu sinopsis dalam karya tari, gunanya apa. Nah, di sini saya ajak untuk membuat sebuah sinopsis. Di sini ada tujuannya, yaitu supaya kalian dapat merumuskan sinopsis karya tari. Tari apa? Pastinya sebuah tari kreasi yang baru, ya. Kemudian kalian dapat mendesain sebuah sinopsis tari. Jadi nanti kalian membuat sebuah sinopsis yang baru. Nanti akan saya kasih stimulusnya dulu atau rangsangannya dulu dari melihat tampilan tarian-tarian. Nanti di situ kalian terinspirasi membuat sebuah sinopsis yang baru. Di sini ada cara merumuskannya. Nah, kalian saya ajak untuk melihat sebuah ciri-ciri yang tadi sudah disampaikan, ya. Di sini ada ciri-ciri dari sinopsis itu sendiri. Lembar kerja peserta didik, di mana kalian nanti akan membuat sebuah sinopsis karya tari. Ada merumuskan dan mendesain. Nah, di sini siswa dibuat secara individu tugasnya, bukan kelompok. Sebelumnya kalian dominan tugasnya kelompok. Nah, saat ini tugasnya justru individu. Caranya seperti apa, Bu? Nah, mulai dari melihat tadi tampilan tari. Nah, nanti kalian silahkan mengisi, ya. Materinya tentang apa? Materinya misalkan sinopsis dari daerah mana? Ya, materi tokohnya tentang siapa nih? Tokoh kah atau cuma cerita keriangan saja kah? Nah, itu silakan dituliskan di dalam materi. Begitu juga dalam uraian. Uraiannya kalian buat sinopsisnya itu di dalam sebuah uraian. Sebelum kita memasuki untuk tugas, saya akan memberikan sebuah stimulus atau pancingan lewat tarian. Di tarian ini memanfaatkan kecanggihan juga teknologi. Ya, ada VR, di mana ketika penari tampil bisa terlihat tampak depan dan tampak belakang. Gunanya apa? Misalkan ketika nari seperti ini, belakangnya bentuknya seperti apa, ya. Nah, di video ini bisa terlihat, ya. Ini nanti bisa kita lihat sama-sama. Ya, perhatikan ya, bagian tampak depan dan belakang. Ini yang tampil adalah bagian depan dan bagian belakang. Ya. Jadi kelihatan belakang seperti apa, depan seperti apa. Ya, ini yang nuansa Bali, ya. Musiknya musik Bali. Ya, baru mulai masuk Jaipongan atau masuk Sundanya. Ya, ada dari pada saat ini, ya, ada hentakan kecil, tapi dia mulai ada dari goyangan dalam tuh mulai di situ. Tapi ada juga yang gerakannya pakai ada gerakan silatnya juga tadi, ya. Ya, jadi menggabungkan. Nah, ini tariannya untuk gerak laki-laki. Dominasi gerakannya adalah gerak silat, ya. Jadi kalian bisa lihat bahwa gerakan-gerakan silat bisa jadi sebuah tarian, ya. Bahkan ada gerakannya agak jenaka.
tapi tetap powerful walaupun gerakannya jenaka. Nah, ini Jawara Syah Bandar adalah ibaratnya para centeng-centeng atau orang-orang yang ahli kanuragan, orang-orang Betawi yang ahli kanuragan biasanya dibilang centeng atau bilang jawara ya. Padahal mereka sebenarnya cuma kemampuan dan sebuah keamanan wilayah tertentu. Nah, ini di wilayah Syah Bandar atau wilayah laut pinggir pantai ya. Pada masa lalu dengan kuda-kuda levelnya sedang, ada yang levelnya rendah tapi tetap dengan gerak yang gagah. Ada yang dengan level tinggi. Tadi sudah ada Jawa Barat, sudah ada dari DKI. Nah, ini wilayah Jawa Timur. Gayanya, tekniknya berbeda-beda ya. Teknik tampilannya, tariannya berbeda-beda. Ya, sebuah tarian dari Jawa Timur. Biar kalian lihat juga, ini alat musiknya. Kombinasi ada biola. Masuknya Eropa, membawa biola sama triangle. Yang lainnya adalah musik tradisional. Ini akulturasi masuknya orang Eropa. Itu bahasa dialeknya orang Banyuwangi ya. Kenapa penarinya pakai kaos kaki ya, bukan supaya kakinya bersih tapi digambarkan tadi penggambaran Dewi Sri ya. Ceritanya kan kalau Dewi tidak nampak ke tanah, jadi dia pakai kaos kaki. Saya kasih kalian durasi waktu 15 menit untuk membuat sebuah sinopsis tari ya. Silakan kerjakan. Ada yang sudah siap kah? 2 menit lagi. Gimana? Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Mesia. Jadi di sini saya akan menyampaikan sinopsis tari dari daerah Jawa Barat. Saya membuat sinopsis yang berjudul Gemelis. Gemelis sebuah kata yang berasal dari Jawa Barat yang berarti genit. Tapi genit di sini tidak berarti dalam konotasi yang negatif, melainkan genit ini berarti para gadis remaja yang sedang menari dengan keriangan dan memulai. Tari Gemelis adalah tarian yang menggambarkan keriangan dan keceriaan serta humor dari gadis remaja seperti keseharian mereka dalam kesehariannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi Aulia terinspirasi sama tarian yang ada di Jawa Barat tentang genit ya. Genit apa tadi? Gemelis, oke, dari gemelis. Jadi katanya kata artinya genit, tapi genitnya tidak bermaksud. Oh, konotasinya tidak bermaksud negatif. Oke. Kadang-kadang dalam kata suka bisa berkonotasi yang berbeda. Nah, ini di sini dalam tari diambilnya maksudnya genitnya adalah genit gesitnya tarian. Oh, oke. Terima kasih ya, Lia. Silakan duduk kembali. Ada lagi kah? Oke, silakan Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abidi. Saya mengambil sinopsis Jawara Betawi. Saya mengambil sinopsis ini karena ibu pernah mengajari kita semua mengenai tarian Betawi seperti tarian coket, blengo, dan macam tarian lainnya. Jadi orang Betawi tempo dulu menyebut orang yang ahli gerak itu dengan sebutan Jawara. Tarian ini terinspirasi dari gerak tari blengo, di mana gerakan itu didominasi dari gerakan silat Betawi dengan diiringi musik rebana serta kita gambung khas Jawa Timur. Jawara Betawi bukan sebutan warga saja, tetapi sebagai budaya rakyat Betawi jadi kompeni di masa lalu. Ilmu kenabobangan digunakan untuk melindungi rakyat dari kesewenangan para bangsa penjajah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, berarti tadi inspirasinya dari gerak-gerak silat, dominasi gerak-gerak silat. Oh, berarti ada silat yang pengen Kak Farid angkat jadi sebuah tarian kembali. Tapi full gerakannya gerakan silat. Oke, kayak contoh yang tadi ya, yang semenah kita lihat tadi juga ada tarian Jawara Syah Bandar gitu. Nah, kalau ini berarti khusus di blengonya aja, dominasi gerak-gerak blengo. Oke, terima kasih Farid. Silakan duduk.
Masih ada lagi kah yang mau menampilkan idenya atau dari hasil membuat sinopsis ada yang mau tampil? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oliver Fadila. Jadi di sini saya akan membacakan sinopsis yang telah saya buat. Di sini saya membuat sinopsis tari kreasi yang dari daerah Jawa Timur. Tarian yang saya ambil yaitu Etes Endel, yang memiliki arti sebagai etes yang berarti cekatan dalam bahasa Jawa Timur dan endel yang berarti genit dalam bahasa Jawa Timur. Namun di sini dimaksudkan gerakan penari dalam menampilkan tari ini itu bisa menggunakan gerakan yang cekatan seperti pada tari tadi yang ditampilkan dalam video, tari jejer jalan jauh. Dan selain cekatan, tari ini diharapkan bisa ditampilkan dengan gerakan yang dimulai serta penuh dengan keriangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa sebelumnya juga bisa nari atau? Ya, kebetulan saya ada ikut sanggar tari. Oh, jadi paling tidak tahu gambaran gimana ya kalau membuat sebuah sinopsis. Iya. Oke, baik, terima kasih. Kurang lebihnya itu ketika kalian membuat sinopsis ya, itu tadi sekilas pancingan atau stimulus yang saya berikan bisa dari melihat tari-tarian, tapi bisa juga kalian secara live. Mungkin kalau di sini kita ada ke anjungan yang ada di Taman Mini atau tempat pelatihan tari yang lainnya di Sanggar mungkin, atau mungkin di dekat tempat tinggal kalian ada sanggar khusus atau yang dekat sama Setu Babakan ya, pusat untuk kesenian Betawi kita ada di Setu Babakan daerah Jagakarsa. Bisa juga menginspirasi kalian melihat, saya juga bisa membuat sinopsisnya. Nah itu nanti setelah itu baru kita merancang sebuah tarian. Nah sebelum saya tutup, saya ingin dari kalian mungkin ada yang bisa membuat sebuah simpulan ya. Apa saja sih yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, sampai pertemuan ketiga. Dari saya mulai mengenalkan bagaimana sinopsis, apa itu sinopsis, sampai praktek kita di hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Oke, bagus, silakan. Saya akan memberi kesimpulan materinya. Pada kemarin, Ibu memberitahu kami apa itu sinopsis. Dan pada hari ini, kita mempelajari dan mempraktekkan sinopsis, yaitu bagaimana pembuatan sinopsis dan merancang sinopsis tari kreasi. Dan juga kita melihat tarian tari daerah Jawa Barat dan Bali yang menggunakan teknologi VR, yaitu tarian Banjidor Kahot yang bisa dilihat dari depan dan belakang. Yang kedua, Jawara Siap Bandar, tarian yang sangat mengikuti lagu, yaitu ketika lagu semakin cepat, juga semakin cepat dan gagah tariannya. Dan video yang ketiga, yaitu tarian jejer jalan jauh, tarian yang berasal dari Jawa Timur dan menggunakan alat musik tradisional, dan juga tari penghormatan kepada para dewa. Dan juga tujuan sinopsis, yaitu memberikan sebuah gambaran secara ringkas dan singkat tentang isi cerita atau naskah, dan juga membuat penonton menyatukan perasaannya. Baik, terima kasih Hamdan. Jadi itu yang sudah bisa kita tarik sebuah kesimpulan hari ini, pelajarannya tentang buat sinopsis ya. Tadi sudah saya kenalkan juga dengan teknologi VR. Nanti ketika kalian yang perempuan atau laki-laki mau membuat sebuah tarian, bisa juga dicari di aplikasi untuk VR ya, dimana ketika belajar ada tampilan depan dan belakang. Oke, terima kasih Hamdan sudah berani menyampaikan sebuah kesimpulan ya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya materinya akan berbeda, kita bisa mulai masuk ke dalam tahapan berikutnya merancang tarian, atau nanti bisa membuat tampilan-tampilan yang berhubungan sama tarian, mungkin menata panggung dan sebagainya ya. Tentu saja pertemuan hari ini kurang lebihnya saya juga mohon maaf bila ada kekurangan ketika saya menyampaikan, tapi saya cukup salut dengan kalian. Kita beri aplaus sama-sama sudah berani tampil. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Everybody, greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sini dah. Ada apaan sih, Bang? Dengerin ya. Kalau empok pinter masak,